PBNU. Walaupun mungkin yang lainnya yang berjuang dengan frekuensi yang sama dengan Kiai Imad, yang mungkin tidak lagi diakomodir di struktur NU. Entah sengaja atau tidak sengaja, tapi izinkan kami terus berjuang, mencerdaskan umat ini. Kalaupun tidak diizinkan, kami tetap terus berjuang. Kami maklum hari ini struktur NU sedang sibuk. Sibuk dengan apa? Saya perhatikan kita harus jujur-jujuran nih. Karena ini satu abad Nahdlatul Ulama. Sedang sibuk dengan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan arakan daripada Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, yaitu berada di desa Pajar Baru ya, di mana Kiai Haji Amiruddin diiringi bersama ribuan pendekar dan 16 padepokan pencak silat ya saudara sekalian. Dan kalau kita lihat luar biasa sekali, Kiai Haji Amiruddin terlihat gagah sekali bersama ribuan daripada pendekar ya saudara sekalian, tentunya pendekar yang memang ada di padepokan Pancasilat. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Kita berada di desa Pajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, dalam rangka pawai budaya dari Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Padepokan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Padepokan Majapahit, Padepokan Wangsa Sailendra, Padepokan Napak Tilas Macan Putih Siliwangi, Padepokan Banteng Malang, Padepokan Pancasona, Padepokan TTK KDH, Padepokan Paku Banten, Padepokan Bandrong Banten Indonesia. Bersama saya Imaduddin Utsman dan Ki Ageng Raden Indra Fathahillah. Bersama Ki Ageng Fathahillah, kita akan keliling dalam pawai budaya ini untuk menunjukkan solidaritas kita kepada sesama Muslim Indonesia agar mereka tetap menjaga budaya dan sejarah dari para leluhur-leluhur bangsa, dan semoga bangsa Indonesia akan terus bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tetap menjadi bangsa Indonesia. Kita Islam, tapi kita adalah Indonesia. Kita Nahdlatul Ulama dan kita adalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Weh, lagi megang HP ge. Jangan rebutan, jangan rebutan. Lupa dia. Kuat kadang naik ngarokok. Terkuat naik ngarokok. Kami, masyarakat Nahdiyin di bawah, walaupun tidak lagi dimasukkan ke struktur, walaupun Kiai Imad sudah dipecat dari PBNU, walaupun mungkin yang lainnya yang berjuang dengan frekuensi yang sama dengan Kiai Imad, yang mungkin tidak lagi diakomodir di struktur NU, entah sengaja atau tidak sengaja, tapi izinkan kami terus berjuang, mencerdaskan umat ini. Kalaupun tidak diizinkan, kami tetap terus berjuang. Kami maklum hari ini struktur NU sedang sibuk. Sibuk dengan apa? Saya perhatikan kita harus jujur-jujuran nih. Karena ini satu abad Nahdlatul Ulama. Sedang sibuk dengan kekuasaan. Ada yang sibuk ingin menguasai partai politik. Ada yang sibuk kemudian ingin mendapatkan jatah menteri. Oke, kita jujur-jujuran. Buka mata, buka telinga. Hari ini kan kita sedang disebutkan dengan itu semua. Ada yang sibuk ingin dapat jatah menteri. Ada yang sibuk ingin mendapatkan jatah proyek. Ada yang sibuk kemudian ingin mendapatkan kedudukan tertentu. Sedangkan di tingkat wilayah ada yang sibuk ingin jadi gubernur, wakil gubernur. Ada yang sibuk ingin menjadi bupati, wali kota atau wakil bupati, wakil wali kota. Ada yang sibuk menggunakan privilege NU-nya untuk nyalek dan lain sebagainya. Bahkan betapa banyak kader-kader NU struktural yang memiliki jabatan struktural di NU menggunakan privilege NU untuk mendapatkan proyek-proyek strategis yang ada di pemerintah. Kita jujur-jujuran saja. Apa kami menyalahkan kader-kader NU yang sibuk nyari proyek, nyari jabatan, memanfaatkan itu untuk kepentingan politik? Enggak kami salahkan. Karena orang NU juga penting jadi menteri, orang NU juga penting jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi bupati, wali kota, jadi anggota dewan, ngelola proyek ini, proyek itu, tambang ini. Enggak kami salahkan. Kami semua berharap juga itu maslahat buat masyarakat Nahdlatul Ulama. Hanya saja, jangan melupakan esensi perjuangan sebenarnya. Kita nggak boleh mengkhianati Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya pesan buat Kiai Imad, walaupun tidak diakomodir di struktur NU, panjenengan tetap menjadi Nahdiyin. Panjenengan tetap menjadi warga NU. Karena kita mengamalkan pesan Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kita urusin NU. Walaupun tanpa jabatan. Walaupun tanpa di struktur. Karena kita merupakan santri Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Enggak masalah itu. Kita berbaik sangka dengan hari ini kader-kader NU yang memang sedang sibuk betul dengan jatah menteri, dengan jatah tambang, dengan proyek ini, proyek itu, menjadi tim sukses dari calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon wakil gubernur.
dan kemudian mendapatkan setidak-tidaknya uang untuk dukung sana dukung sini, kami semua maklum dengan itu semua. Saya pikir ini maslahat juga. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Agama sejatinya tidak diwariskan kepada penguasa. Din ini tidak diwariskan juga kepada orang yang kaya raya. Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengajarkan kepada kita semua. Mbah Hasyim Asy'ari membangun NU tanpa kekuasaan. Membangun NU bukan dengan uang yang banyak. Tapi NU menjadi jamiah yang sangat besar sekali. Pengalaman kita 32 tahun. NU nggak pernah dapat jatah menteri. 32 tahun di zaman Orde Baru. Tidak mendapatkan jatah menteri. Tidak mendapatkan jatah proyek. Pesantren NU gedek geribik semua. Bahkan sekolah-sekolah ma'arif yang hendak mengajukan bantuan kepada pemerintah di zaman Orde Baru. Disuruh mengganti dulu nama sekolahnya agar mendapatkan bantuan. Sampai-sampai sekolah NU banyak yang menginduk ke Matlaul Anwar demi mendapatkan bantuan pemerintah. Tapi apa NU menjadi senyap? Apa NU menjadi mati? NU tambah kuat. Setidak-tidaknya hari ini ada 30.000 lebih pesantren Nahdlatul Ulama. Ada jutaan santri yang belajar di pesantren-pesantren NU. Gedung memang tidak megah. Bahkan dibangun secara swadaya. Coba kita lihat. Di Tebu Ireng, di Lirboyo, di mana asrama-asrama santri dibangun secara swadaya. Santri Lampung bikin asrama Lampung. Santri Banten bikin asrama Banten. Mereka telepon orang tuanya, ayo nyumbang. Walaupun dibangun sedemikian rupa, tapi ada puluhan ribu santri yang cerdas, yang alim di sana. Ini menandakan NU dan din Islam ini tidak dibangun atas dasar kekuasaan. Walaupun orang Islam berkuasa semua, Islam belum tentu berjaya. Walaupun orang Islam kaya, sugih semua, Islam belum tentu berjaya. NU belum tentu berjaya. Agama tidak diwariskan kepada penguasa dan pengusaha. Tapi sejatinya agama diwariskan kepada orang-orang yang berilmu. Wa annal ulama'a warasatul anbiya. Dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita memaklumi hari ini ketika NU struktural, terutama yang di atas, sedang asyik dengan proyek, jatah menteri, jatah kekuasaan, tim sukses dan lain sebagainya. Tapi kami NU kultural akan terus mendobrak untuk menandai satu abad Nahdlatul Ulama ini. Oke, saudara sekalian, itu tadi video yang sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita saksikan Kiai Haji Imaduddin diarak-arakkan berjalan pawai mengiringi daripada banyak sekali, kalau kita lihat tadi beberapa pasukan ya, daripada pendekar-pendekar yang berjumlah ribuan orang dan 16 dari 16 padepokan pencaksilat. Nah, jadi kalau kita lihat tadi luar biasa sekali, terlihat gagah sempurna Haji Imaduddin ya. Kalau mungkin ingin coba-coba menghadang, silakan saja ya, kalau memang istrinya kalau mau jadi janda ya, saudara sekalian. Ya, kalau kita lihat dari video yang tadi memang tidak ada ya, saudara sekalian ya, jangan coba-cobalah kalau begitu. Nah, terkait dengan hal itu, saudara sekalian, dengan terlepas dari penyambutan yang luar biasa sekali Kiai Haji Imaduddin di desa Pajar Baru, lalu kemudian bersalam-salaman dengan banyaknya jamaah juga. Nah, terkait dengan hal itu, kalau kita lihat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman tadi, saudara sekalian, memang untuk untuk merayakan lah, untuk mengingat satu abad daripada NU, luar biasa sekali, di mana seperti yang disampaikan oleh Ustadz Suparman tadi, kebanyakan daripada pengurus PBNU, saudara sekalian, itu memang lagi sibuk sekarang ya. Baik itu dari PBNU, pengurusnya dan strukturalnya, saudara sekalian, PC-nya, PW-nya, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali kesibukan. Ada yang memang lagi sibuk dalam mengurus supaya dapat kursi di menterinya, Menteri Prabowo. Lalu kemudian ada yang sibuk proyek, ada yang sibuk menjadi gubernur, nyalon itu, nyalon ini, saudara sekalian. Itulah kerjaan daripada sebagian ya PBNU secara struktural ya. Nah, kalau kita lihat dari PBNU secara kultural, saudara sekalian, dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantari, silahkan seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saudara sekalian, yaitu
berjuang itu tidak mesti menjadi PBNU ya saudara sekalian, tidak mesti menjadi pengurus. Siapapun boleh berjuang meskipun tidak menjadi pengurus, karena memang kita berjuang itu tidak ada yang kita lihat, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saudara sekalian. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman tadi sangat mengena sekali untuk kita ya saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya komentari dari video yang luar biasa tadi saudara sekalian. Semoga bermanfaat dan semakin menambah semangat kita ya, terutama yang memang mendukung atau percaya terhadap tesisnya Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dengan berbagai macam literatur dan didukung oleh berbagai macam disiplin ilmu saudara sekalian, yang memang kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani memang luar biasa ya. Di dalam tesisnya itu apapun sanggahan, tuduhan, bahkan Rubiatul Alawiyah mengeluarkan buku Keabsahan Nasab Alwi dengan sangat luar biasa sekali, beberapa halaman tebal, namun dijawab disingkat dengan sesingkat-singkatnya, namun dengan referensi yang sangat luar biasa sekali dari Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Dan kalau kita lihat banyak sekali para kiai-kiai yang habis melaknat, habis menyalahkan Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, nanti dilaknat oleh Allah, tiba-tiba mereka lah yang meninggal dunia. Ya meskipun meninggal dunianya itu pun karena Allah Subhanahu wa taala saudara sekalian, itu karena takdir. Namun kalau kita lihat dengan konteks apa yang mereka bicarakan tentang Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani langsung meninggal dunia, kita tidak tidak salah pikir juga, kita tidak salah juga. Kenapa terjadi hal seperti itu saudara sekalian? Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.